A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, Islam dan kesempatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang moga-moga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dari video ini yang ada di akun TikTok ataupun di YouTube, saya ucapkan semoga Anda sehat selalu dan sukses selalu. Sampailah pada ini pembacaan buku bestseller karya Ki Haji Abdul Somad LCMA 37 masalah populer pada masalah ke-34 yang sangat ini. Judulnya, benarkah ayah dan ibu Nabi kafir? Ada tanda tanyanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Quran Surat Al-Isra ayat 17. Sebagaimana kita ketahui bahwa Abdullah dan Aminah hidup sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Maka mereka berdua termasuk ahlul fatrah yang tidak diazab sebelum Rasul diutus. Demikian keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Demikian juga pendapat Imam Ibnu Taimiyah, yang artinya sesungguhnya Al-Quran dan sunnah menunjukkan bahwa Allah tidak mengazab seorang pun kecuali setelah sampainya risalah kepada mereka. Siapa yang tidak sampai risalah kepadanya secara keseluruhan, maka ia tidak diazab sama sekali. Siapa yang risalah sampai kepadanya secara keseluruhan tapi tidak terperinci, maka ia diazab. Hanya ada perkara yang ia ingkari saja. Catatan Imam Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa Juz 12 Dar al-Wafa 1426 Hijriah, halaman 493. Adapun hadis lain dari Anas, sesungguhnya seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, di neraka. Ketika laki-laki itu pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan bapak dalam hadis ini adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib, bukan Abdullah. Karena orang Arab biasa menyebut paman dengan sebutan Abi. Abu Thalib masuk neraka karena tidak beriman setelah Rasul diutus, sedangkan Abdullah meninggal sebelum Rasul diutus, maka ia termasuk ahlul fatrah, orang yang hidup sebelum Rasul diutus. Adapun hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkanku memohonkan ampun untuk ibuku, tapi ia tidak memberikan izin kepadaku. Aku meminta izin agar aku ziarah ke kuburnya, ia mengizinkanku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tidak menyatakan bahwa Aminah masuk neraka. Hadis ini hanya menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberi izin memohonkan ampun. Tidak berarti kafir, karena Allah Subhanahu wa taala tetap mengizinkan ziarah ke kuburnya. Seandainya ia kafir, pastilah dilarang ziarah ke kuburnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dilarang mendoakan seorang sahabat, bukan karena ia kafir, tapi karena ia mati berhutang. Hadis di atas mesti ditakwilkan jika tetap bertahan dengan makna tekstual, maka bertentangan dengan nas Al-Quran. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan satu kaidah dalam menerima hadis. Apabila seorang periwayat yang siqoh, terpercaya dan aman dari dusta, ia meriwayatkan hadis, sanadnya bersambung, riwayatnya ditolak disebabkan beberapa perkara. Di antaranya, jika riwayat itu bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah mutawatirah, maka diketahui bahwa riwayat itu tidak ada dasarnya atau mansuh. Catatan ini, Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Faqih wa Al-Mutafaqih dari Ibnu Al-Jauzi 1417 Hijriah halaman 194. Oleh sebab itu Imam Al-Bukhari menolak hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik tangan saya. Beliau bersabda, Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan bukit-bukit pada hari Ahad, menciptakan pepohonan pada hari Senin, menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menyebarkan bintang pada hari Kamis, menciptakan Adam setelah asar pada hari Jumat, ciptaan terakhir pada waktu terakhir hari Jumat antara asar dan malam. Hadis ini disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya, ditolak Imam Al-Bukhari karena bertentangan dengan ayat, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Demikian disebutkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibnu Katsir tafsir Al-Quran Al-Azim juz 7 dar tibah 1420 Hijriah halaman 168. Maka pilihannya hanya ada dua, menerima nas hadis di atas tapi ditakwil atau digugurkan sama sekali karena bertentangan dengan nas yang mutawatir. Karena kaidah mengatakan apabila kabar Ahmad bertentangan dengan nas Al-Quran ijma, maka wajib meninggalkan nas zahirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Quran surat Asy-Syu'ara 26-219. Makna ayat ini menurut Ibnu Abbas artinya Allah melihat perubahan gerak kejadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tulang sulbi Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, hingga ia mengeluarkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi. Catatan Imam An-Nawawi Al-Majmu' Syarh Al-Mulazazab juz 4 halaman 332. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan dari tulang sulbi orang-orang yang sujud, orang-orang yang soleh dan baik, bukan dari tulang sulbi orang kafir. Dalam hadis dinyatakan dari Wasilah bin Al-Asqa, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari Bani Ismail, ia pilih Quraisy dari Bani Kinanah, ia pilih Bani Hashim dari Quraisy,
dan ia pilih aku dari Bani Hasyim. Hadis riwayat Ahmad. Komentar Syekh Syuaib Al-Arnaud tentang kualitas hadis ini. Syaratnya sahih menurut syarat Muslim. Para periwayatnya adalah para periwayat siqah terpercaya. Para periwayat sahih Al-Bukhari dan Muslim. Selain Abu Ammar Shaddad bin Abdillah Al-Quraisy, Imam Muslim dan Al-Bukhari menyebutkan riwayatnya dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ia siqah terpercaya. Hadis ini jelas menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari orang-orang pilihan, bukan kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku tentang nasab dirinya. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk. Ia jadikan aku dari yang terbaik di antara mereka, dari yang terbaik dari kelompok mereka, dari yang terbaik di antara dua kelompok. Kemudian ia pilih di antara kabilah-kabilah. Ia jadikan aku dari kabilah terbaik. Kemudian ia pilih rumah-rumah. Ia jadikan aku dari rumah terbaik di antara mereka. Aku jiwa terbaik dan rumah terbaik di antara mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau menyatakan sebagai hadis hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari nasab terbaik, bukan dari orang kafir. Oleh sebab itu, hati-hati ketika membahas orang tua Nabi Muhammad SAW, karena iman tidak diakui tanpa cinta kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis dinyatakan, tidak beriman salah seorang kamu hingga aku lebih ia cintai daripada anak kandungnya, daripada ayah ibunya kandungnya dan semua manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menyinggung orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diancam dengan ancaman keras, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Quran surat At-Taubah 961. Tidak jelas entah apa motivasi orang-orang yang terus-menerus membahas orang tua Nabi dalam neraka. Mungkin Allah ingin menunjukkan kemunafikannya karena orang munafik dan kafir yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini sudah sampai di sini. Dan nanti kita sampai pada masalah ke-37, yaitu As-Sayyidah, menyebut Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.